Umat Allah yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Tuhan beserta kita. Bersama saya, Romo Cornelius Triwidya Cahya Utama, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Bersukacita dalam Pengharapan. Baiklah, sebelum kita mulai renungan, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih sumber sukacita dalam kehidupan kami sungguh bersyukur bahwasanya karunia iman, harapan, dan kasih yang Kau berikan kepada kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersukacita. Bukan karena tidak ada masalah, bukan karena semuanya serba lancar, tetapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan pengharapan, dan pengharapan yang Kau berikan di dalam hati kami melalui Roh Kudus tidaklah mengecewakan. Bantulah kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa membawa sukacita berkat pengharapan yang kami terima daripada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, untuk memulai renungan kita pada saat ini, saya mengajak kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12, ayat 9 sampai ayat 13. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berbautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengarkan bahwasanya sering dikatakan orang bahwa situasi bangsa kita, situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita juga mungkin masih ingat akan peristiwa demo besar yang terjadi, bukan saja di tanah air, tetapi juga di belahan dunia di negara yang lain. Dalam situasi ekonomi yang belum menentu seperti sekarang ini, tentu kita boleh bertanya, apakah kita sebagai orang beriman masih boleh bersukacita? Lalu di mana letak sukacita kita? Yang jelas, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengatakan bahwa sukacita itu adalah tanda kehadiran Allah. Itu digarisbawahi oleh teolog Teilhard de Chardin, bahwasanya sebagai karunia Allah, sukacita itu haruslah mewarnai setiap pribadi yang telah percaya. Tadi dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, sangat jelas bahwa sukacita itu harus terlihat, terutama ketika kita sedang di dalam menghadapi penderitaan. Kita tidak dipanggil menjadi pribadi-pribadi yang murung. Bahkan Rasul Yohanes dan Simon Petrus ketika dilepaskan dari mahkamah agama, mereka bersukacita. Dalam kisah para rasul bab 5 ayat 41, dikisahkan mereka bersukacita karena boleh dianggap layak menerima penghinaan oleh karena nama Yesus Kristus Tuhannya. Disinilah kita bisa melihat bahwa sukacita itu bukanlah soal tidak adanya masalah, atau kita selalu dapat tertawa terbahak-bahak sepanjang hari. Sukacita sebenarnya
merupakan keadaan hati kita, situasi batin kita yang dipenuhi oleh rahmat Tuhan. Dan sukacita itu yang tercermin melalui mata kita, sikap kita, kata-kata kita, dan itulah yang persis dikatakan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta. Bersukacita di dalam pengharapan mengajak kita untuk melihat bahwa harapan itu adalah sumber sukacita. Karena orang yang berharap pasti bisa melihat ke depan, Allah masih beserta dengan mereka. Allah akan selalu menyertai dan juga memberikan rahmat yang diperlukan, supaya kebaikan yang juga menjadi harapan mereka itu dapat diraih berkat perjuangan iman. Oleh karena itu, di dalam kehidupan beriman kita, senantiasa kita harus memupuk harapan itu di dalam diri kita. Harapan itu digambarkan seperti gadis kecil yang selalu digandeng dengan dua pribadi yang dewasa, yaitu iman dan kasih. Bukan berarti terus harapan itu adalah kurang penting, ya. Tetapi justru karena ada harapan, iman dan kasih itu bisa terus bertumbuh dan menjadi hidup. Gambarannya seperti seorang ibu yang sedang mengandung, ya. Tentu ibu yang mengandung mempunyai harapan bahwa nanti anak yang dilahirkan akan menjadi anak yang sehat, anak yang bahagia. Karena itulah sang ibu bertekun dalam iman untuk terus berdoa, untuk terus berusaha menjaga kesehatan. Dan tentu di dalam kasih, sang ibu selalu merawat bayi yang di dalam kandungannya. Demikian juga dalam situasi kita sekarang ini. Kita perlu membangun sikap yang dipenuhi dengan pengharapan. Terlebih di tahun jubileum pengharapan, kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi peziarah pengharapan. Agar di dalam situasi yang dipenuhi dengan ketidakpastian atau tidak baik-baik saja tadi, kita bisa melakukan sesuatu yang membuat rahmat kehendak Allah itu terjadi di dalam hidup kita. Disitulah kita akan melihat bahwasanya ternyata ada sukacita di balik situasi dunia, masyarakat, bangsa, dan mungkin keluarga kita. Maka marilah kita bersama-sama, saudara-saudari yang terkasih, umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang mau mengembangkan sukacita di dalam pengharapan. Itu berarti sukacita kita sumbernya ada di dalam Allah sendiri. Mari kita membangun relasi dengan Allah yang baik sehingga kita sungguh dapat menemukan kehendak Allah, menemukan solusi di dalam setiap perjuangan hidup kita. Dan yang jelas kita menemukan rahmat sukacita di dalam pengharapan. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi renungan mimbar agama Katolik yang bisa saya berikan. Saya, Romo Cornelius Triwidya Cahya Utama, dari Paroki Hati Kudus Yesus, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga atas perjumpaan ini. Maka saya akhiri renungan ini untuk kita berdoa dan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih, sumber sukacita, iman, harapan, dan kasih kami ucap syukur bahwasanya di tengah-tengah kehidupan ini kami selalu boleh berharap, bersandar padamu, dan senantiasa berpaut pada rencana dan kehendak-Mu. Bantulah kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat membawa setiap orang di sekitar kami untuk selalu memiliki pengharapan. Dan kami pun berani untuk mengembangkan pengharapan mereka yang dipenuhi dengan sukacita yang berasal daripada-Mu. Limpahkanlah berkat dan karunia-Mu di tengah kekurangan kelemahan kami di dalam menumbuhkan pengharapan yang dipenuhi sukacita. Karena Engkau Allah yang berbelas kasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.